Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus peserta kajian Kamusa, di sore ini kita akan melanjutkan masih seputar tentang adab qada'il hajah, adab-adab di dalam menunaikan hajat. Kita akan selesaikan kitab ini atau pada pasal ini, yaitu ada 15 poin di dalam adab, dimana yang terakhir adalah pada poin yang ke-9, yaitu tidak boleh untuk membuang hajat itu di jalan yang dilalui manusia atau pada tempat mereka berteduh. Ini yang terakhir. Dan kemarin sempat ada pertanyaan seputar masalah kencing berdiri, dan nanti akan ditambahkan pembahasannya pada bagian yang terakhir setelah selesai pembahasan ini, sebelum kita menginjak pada bab al-wudu ya, ataupun pasal wudu yang ke-10 ya, dari adab di sini al-asir yukrahu atabaul bil mustahab ya, dimakruhkan untuk kencing di kamar mandi ataupun tempat mandi, dimana disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Nasai bahwa sahabat yang meriwayatkan menyebutkan naha Rasulullah SAW an yabula rajulu fi muktasalihi, bahwa sahabat terus menyebutkan Rasul SAW melarang untuk seseorang kencing di tempat mandinya. Kemudian yang ke-11, sebenarnya yang ke-10 ini sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu ya. Karena yang ke-11 adalah la yajuzu al-baulu fil ma'i raqid alladhi la yajri, yaitu tidak boleh untuk kencing di air yang tetap ya, yang dia tidak mengalir. Dimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasai ya, dari Jabir anna Nabi alaihi salatu wasalam naha an yabala fil ma'i raqid. Nabi alaihi salatu wasalam melarang untuk seorang dia kencing di air yang menggenang atau air yang diam ya. Mafhum di dalam hadis tersebut berarti kalau airnya mengalir itu boleh untuk kencing. Namun ada beberapa rincian dalam perkara tersebut ya. Ya, kencing di tempat air yang mengalir itu dari mafhum hadis itu boleh. Namun manakala air mengalir di situ dimanfaatkan ya, sehingga mengganggu ya ta'adha ya, memberikan gangguan kepada yang lainnya, maka menjadi tidak diperbolehkan ya. Misalnya tempat yang biasa airnya diambil untuk masak, airnya biasa digunakan untuk keperluan-keperluan yang dimaklumi di dalam kehidupan ya, maka tidak diperbolehkan ya. Manakala yang mengalir itu sedikit seperti di selokan atau
tempatnya menjadikan air itu adanya ataupun gangguannya itu mengenai orang lain. Tapi kalau airnya itu melimpah ya, seperti air sungai yang besar, walaupun di situ digunakan untuk mandi ya, untuk keperluan yang lain, maka tidak mengapa. Sebagaimana kayak sungai-sungai yang dimaklumi di Kalimantan, itu biasa di sana ada kamar mandi, WC juga ada di atas sungai, dibuang ke sungai. Maka yang demikian itu tidaklah mengapa, karena tentang hadis sumur bitoah ya, sumur bitoah itu adalah sebuah danau ya, yang cukup besar, airnya besar, dan di sana biasa digunakan untuk membuang ya kotoran kayak bahkan haid, nifas ya, dan yang lainnya itu dibuang di sana ya, karena begitu melimpahnya air. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk kencing di air yang diam. Ya, larangan di sini berlaku entah kemudian terwujud najisnya ataupun tidak terwujud najisnya. Maksudnya yang dicampuri menjadi najis gitu loh. Ya, misalnya air kencing bercampur dengan air yang menggenang misalnya cukup banyak ya, cukup banyak, tetapi kalau terus-menerus dilakukan bisa mengotori air tersebut sampai menjadi air yang najis, seperti di kolam misalnya, kolam renang ya, yang airnya memang tidak mengalir, dia menggenang. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa air mengalir itu ya dikatakan mengalirannya deras ya, alirannya deras. Makanya kalau seorang dia mencuci di satu ember gitu, di satu ember, kemudian kerannya dibuka, dialirkan, itu kalau ngalirnya nggak deras, itu termasuk air yang menggenang, bukan roket ya. Makanya untuk pembahasan di kalangan madhab Syafi'i dan juga madhab Hambali kaitannya dengan air dua kolah, di situ ada pembahasan ya, di situ ada pembahasan. Itu di kalangan madhab tersebut ya, madhab Syafi'i, demikian pula madhab Hambali. Sehingga ima kemudian yang dicampuri itu ternajisi ataupun tidak, kalau itu menggenang maka dilarang ya. Kenapa dilarang? Karena walaupun tidak menjadikan ternajisi yang dicampurinya, maka itu bisa menjadikan sebab atau bisa menyebabkan air itu menjadi ternajisi ya. Kemudian yang ke-12 yaitu la yajibu al-istinja'u minari ya, li'annaha laisat najasatan wala yasabuha najasatun. Qala al-imamu Ahmadu laisa firrihi al-istinja'un bi kitabillahi wala sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Ya, tidak wajib untuk istinja dari dari kentut ya. Tidak perlu membersihkan. Istinja itu membersihkan najis dari tempat keluarnya najis ya. Itu bisa istijmar, bisa memakai batu, bisa pula memakai air. Istimalul ma', memakai air. Istinja itu namanya. Dikatakan tidak wajib ya, tidak wajib ya. Ini memang tidak ada kepentingannya, manakala Anda manakala kentut itu tidak ada kepentingannya untuk dibersihkan gitu. Ya. Kalau seorang kentut kemudian ada yang ikut ya, itu sudah masuk kategori kategori keluar hajat atau buang hajat ya.
walaupun tidak di atas keinginannya. Kenapa? Karena rih itu dia bukanlah najis ya. Dan najis itu tidak mengikuti rih, tidak mengikuti kentut. Ya, najis itu tidak mengikuti kentut. Ya, dari sinilah kita bisa memahami ya bahwa sesuatu yang merupakan asar najis atau sesuatu yang menjadi sifat najis itu manakala zatnya tidak ada, itu tidak terhukumi najis. Bau itu kan dia asar dari najis, sifat dari najis itu bau. Tapi tatkala zatnya tidak ada, tidak dihukumi najis. Baunya kentut itu kan zatnya najis ada di dalam perut gitu, di dalam usus. Yang ada di dalam usus. Ya. Maka tidak dihukumi kentutnya itu sebagai najis. Nah, ini harus difahami itu. Oleh karena itu kalau paham masalah ini, seorang tidak akan bingung misalnya ada sebuah bejana. Sebuah bejana. Dikencing, dipakai untuk tempat kencing orang yang sudah tua gitu. Biasanya dia ya tidak bisa kemana-mana, cuma berada di tempat tidur, sehingga dia kencing ya ditaruh di atas ember. Nah, embernya putih itu sekalipun dicuci sudah dibersihkan itu tetap ada warna kekuningan gitu ya, kekuningan. Nah, warna ini adalah athar sebenarnya, athar najis ya, atau sifat dari najis itu. Tetapi zatnya sudah tidak ada, atau bisa dikatakan tidak ada zatnya. Maka ember yang seperti itu kalau dicuci kok warnanya coklat atau warnanya kuning gitu, karena bekas kotoran gitu, sudah dicuci pakai sabun dan yang lain sebagainya, tetap seperti itu, ini tidaklah najis, karena itu athar sifatnya, athar ya, bukan dari zat. Dan itu sifatnya adalah sifat ya, bukan dari zatnya. Bahakata. Lebih-lebih kalau hal ini ditinjau dari sisi sesuatu yang sedikit ya, sayun qalil, sesuatu yang sedikit itu ma'fu, dimaafkan. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Sebagaimana kalau seorang bersuci dengan batu, mesti tersisa kotoran sedikit dan itu dimaafkan. Ya. Wahakata. Dan secara nalar kita juga kita pahami ya. Secara nalar juga bisa dipahami misalnya kelulusan ya. Kelulusan itu kan nilainya harusnya 100. Tapi nilainya 90, berarti kan ada salahnya kalau 90 itu. Tapi karena 90 itu salahnya 10 gitu. Salahnya 10 dengan soal 100 gitu. Itu yang 10 ini dimaafkan, bahkan masih dalam kategori nilainya bagus. Ya, nilainya bagus. Ini dimaklumi. Makanya di dalam di dalam misalnya belajar bahasa Arab ya, membaca kitab itu yang namanya baca kitab 2-3 lembar salah 1 atau salah 2 itu wajar. Mesti ada kesalahan. Kadang ada gitu. Yang namanya pembahasan itu, bahasa itu kan kaitannya dengan lesan ya, kadang salah gitu. Ya, maka salah 1 atau salah 2 tidak ada masalah gitu. Tapi kalau yang menjadi masalah kalau dia baca kitab misalnya 1 lembar salahnya setengah lembar lebih, ya ini repot ini. Urusannya repot. Karena tentu pemahaman yang diambil juga salah gitu loh. Nah, ini penting gitu untuk diketahui. Makanya kalau orang mau mencari kesempurnaan dengan misalnya ada seorang dai yang membaca kitab ya, kemudian dicari-cari kesalahannya, ya mesti akan ketemu gitu. Dicari-cari kesalahan itu mesti ada. Jangankan ustadz ya, ulama aja kalau dicari-cari kesalahannya mesti ada gitu. Karena zalah itu, ketergelinciran itu adalah hal yang menjadi kelaziman sifat manusia. Manusia lupa,
Ya, manusia itu dia banyak kekurangan. Ya. Maka kalau orang mencari-cari kesalahan inilah dia masuk dalam bab tajasus namanya, mengintai-intai, menginteli. Dan orang seperti ini dia akan dibongkar aibnya oleh Allah sekalipun dia berada di dalam rumahnya ataupun tinggal di dalam rumahnya. Makanya kita mengingkari kemungkaran itu kalau melihat kemungkaran, bukan mencari-cari nampaknya kemungkaran. Kita lanjutkan. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada di dalam kentut itu kewajiban untuk istinja. Ya, tidak ada kewajibannya, tidak ada keharusannya dalam kitab Allah, tidak pula ada kewajibannya dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian yang ke-13 adalah ya, la tastohabi asna atakhalli ma fihi dzikrullahi. Ya. Jangan engkau membawa ya, atau apa istilahnya menyertakan ya, di saat engkau buang hajah, di tengah buang hajah itu sesuatu yang dalamnya adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabiullah Muhammad SAW, beliau kalau buang hajat itu cincinnya yang ada tulisan Muhammad Rasulullah itu dilepas ya. Ya. Dan Syekh Utsaimin di dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram itu menyebutkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam kadang beliau memakai cincin itu dengan tangan kanannya, kadang dengan tangan kirinya ya. Dan itu babnya masuk bab Nabi alaihi salatu wasallam memakai cincin itu babnya karena hajat ya, karena hajat. Yaitu hajat untuk menstempel ya, ada tulisan Muhammad Rasulullah. Tapi di waktu lain Nabi alaihi salatu wasallam pernah memakai cincin ya, bukan untuk stempel ya. Bukan untuk stempel. Ya. Di waktu khutbah beliau menyampaikan. Tapi cincin itu kemudian dilepas karena melalaikan beliau dari sholat. Itu menunjukkan memakai cincin mau pakai tangan kanan, mau tangan kiri itu tidak ada masalah ya. Ya, tidak ada masalah. Juga apa ya, Syekh Utsaimin menyebutkan tentang seorang wanita, hadis tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi, tapi Nabi nggak berkehendak. Kemudian ada seorang laki-laki yang minta untuk dinikahkan, wanita itu dinikahkan kepadanya oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW memerintahkan lelaki ini untuk pulang ke rumah, apakah dia punya sesuatu yang bisa digunakan untuk mahar. Dan ternyata dia tidak dapati sesuatu. Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk mengambil, mencari di rumah walaupun hanya satu cincin besi saja. Cincin besi saja. Ternyata juga nggak didapati. Sampai kemudian lelaki ini mengatakan, saya bisa memaharkan setengah dari izar ini, izarnya tersebut. Nah, izarnya itu cuma menutupi bagian bawah saja. Kalau diberikan izar dia nggak akan berpakaian gitu. Kalau diberikan setengah nggak akan tertutupi bagian bawahnya. Karena saking miskinnya lelaki tersebut. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menanya tentang bacaan Al-Quran. Dan diterangkan oleh para ulama bukan maharnya itu bacaan Al-Quran ini ya, bukan ya. Kalau ada orang yang menyatakan memberi mahar bacaan Al-Quran, itu ada kekeliruan ya. Karena asal mahar itu adalah harta. Ingat, harta. Jadi bukan ilmu tapi harta. Sehingga lelaki itu memaharkan dengan bacaan Al-Quran itu bab dari menunaikan menunaikan hutang dari mahar. Artinya seolah-olah di situ wanita tersebut
dia menggaji suaminya untuk mengajari Al-Quran. Sehingga dengan seperti itu, hakikat yang diberikan mahar kepada perempuan itu bukanlah hafalan Al-Quran, ya bukan, tapi jasa mengajarinya. Jasa mengajarinya yang dibayar dengan maharnya gitu loh. Dibayar dengan maharnya yang dihutang oleh lelaki itu. Ya. Itu yang dijelaskan Syekh Utsaimin dalam Fathul Jalal wal Ikram. Sehingga aneh kalau di masa kini ada orang kaya pengen maharnya kepada istrinya surat Ar-Rahman, itu aneh gitu loh. Ya. Aneh karena itu babnya adalah kaitannya dengan bab ujroh ya. Bukan ujroh, ijaroh. Mengambil jasa karena dia punya piut, karena wanitanya punya piutang kepada suaminya, yaitu maharnya. Dan di dalam menunaikan hutangnya, lelaki ini mengajarkan bacaan Al-Quran. Makanya dari situ oleh para ulama dijelaskan bahwa mengajarkan Al-Quran dengan digaji itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Nah, balik lagi, tidak boleh untuk ada dzikrullah ya. Maka Nabi melepaskan cincinnya. Adapun sesuatu yang tersimpan itu dimaafkan. Orang punya hafalan Al-Quran tersimpan dalam hati. Ya kalau orang masuk WC kan hafalannya ya dalam hati kan. Makanya demikian tidak ada masalah. Makanya masuk kategori hukum ini adalah handphone. Handphone itu di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Itu dibawa ke WC tidak ada masalah. Karena tersimpan. Ya. Oleh karena itu ada pembahasan manakala barang itu ada tulisannya Allah ya, lafdzul jalalah. Tapi kalau diletakkan di luar atau dititipkan, tidak ada tempat penitipan, bisa hilang. Kalau dititipkan pun bisa hilang. Misalnya cincin ada tulisan ya kalimatullah. Kadang orang itu aneh-aneh kan, cincin ada tulisan seperti itu. Tidak ada kepentingannya, beda dengan cincinan Nabi untuk stempel itu tidak ada cincin, ada tulisan itu, tidak ada kepentingannya. Ya, maka dia bawa masuk ke dalam WC agar untuk menghindari tidak dicuri itu boleh, tapi dia bungkus. Mungkin dia masukkan ke saku, dia masukkan ke tas, seperti itu. Ya. Namun kondisi seperti ini kondisi yang istilahnya darurat ya. Ya. Kondisi yang memang darurat. Oleh karena itu adanya orang-orang yang di masa sekarang itu membuat kayak kaos dakwah, ada tulisan-tulisan dakwah itu. Ya, kadang ada alasan ini bisnis sambil bisa berdakwah ya. Ini kadang kalimat-kalimat yang bagus ya, tapi sebenarnya nggak pas gitu. Bisnis ya bisnis, dakwah ya dakwah gitu loh. Nabi alaihi salatu wasallam beliau jual beli atau mengadakan muamalah dengan orang Yahudi itu. Ya beliau kalau pas ketemu orang Yahudi hutang ya hutang, tidak kemudian mengatakan kamu itu kafir demikian kamu itu harusnya masuk Islam karena ada waktunya. Ya, ada waktu tempat kapan berbicara mengajak dakwah dan kapan untuk bermuamalah. Makanya kalau misalnya di dalam melakukan jual beli itu, orang di pasar, kepentingannya kan jual beli. Nah, di pasar kan banyak wanita yang tidak buka aurat atau apakah tidak boleh jual beli? Misalnya di sana, dari si mana mengatakan tidak boleh? Oh, tidak boleh jual beli, harusnya di sana mengingkari kemungkaran. Raiso tuku, tidak bisa jadi beli. Ini orang harus paham kepentingannya apa ke sana itu. Ya.
Makanya Nabiullah Muhammad SAW itu pada saat beliau bermuamalah, ya beliau muamalah, enggak kemudian mengatakan kepada Yahudi demikian. Ada waktunya nanti untuk dibicarakan. Dan ada pembahasan lain seputar masalah mengingkari sebuah kemungkaran gitu. Kadang kalau suatu perkara itu sudah dimaklumi, ya orang itu udah banyak yang tahu kalau kita ini mengharamkan musik ini itu dan lain sebagainya, mereka udah paham gitu. Ya. Namun beda dalam kondisi tatkala kita mengatakannya kepada mereka, kamu demikian gitu. Tatkala mereka sudah paham, sebenarnya mereka tahu gitu, bukan paham, mereka itu tahu. Itu hendaknya seorang dia punya kecerdasan kapan untuk menyampaikannya. Sehingga pernah ada sebuah kajian, ya ini kami ngajar di situ. Ngajar di situ ada salah satu murid yang biasa ikut kajian itu mungkin terlalu semangat atau gimana. Itu pas Pak Maghrib itu menyampaikan, berdiri di atas mimbar tentang haramnya ini itu dan yang lain sebagainya. Itu kan akhirnya terjadi kegoncangan di masjid itu. Kajian yang dulunya banyak, orang awam ikut banyak, itu karena dia ikut kajian kami ngisi di situ, kemudian sampai tinggal 6 atau 7 orang. Sampai kemudian sebagian takmir mendatangi saya, kemudian menyampaikan seperti itu. Bagaimana cara menasihatinya? Saya sampaikan bahwa syarat mengingkari kemungkaran itu tidak cuma dari satu tinjauan ilmu saja, tetapi ada dhawabit, ya, ingkarul mungkar. Kemudian dari sisi orang yang mengingkarinya, dari sisi orang yang diingkari, itu banyak tinjauan gitu. Banyak tinjauan, dan orang diam dari sebuah kemungkaran itu bukan berarti mesti selemah-lemah iman. Ada kondisi-kondisi yang kapan kalau disampaikan justru madharatnya lebih besar gitu. Makanya Syekhul Islam pada waktu ditanya oleh sebagian muridnya, kok dia melihat pasukan Tartar itu mabuk-mabukan gitu loh. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwa mabuknya mereka lebih baik daripada sadarnya mereka. Mereka kalau mabuk akan melakukan seperti itu, sadar mereka bisa membunuh kaum muslimin, bisa memperkosa wanita kaum muslimin. Nah, seperti itu perlu untuk ditanyakan kepada orang yang punya ilmu, enggak kemudian serampangan. Serampangan. Nah, ya, maka balik lagi. Manakala seperti itu dia bisa meletakkannya di dalam, tapi memang dalam kondisi yang itu dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan dalilnya, wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya mengagungkan syiar Allah ini termasuk dari ketakwaan hati. Ya, ketakwaan hati. Ya, karena takdim itu mesti ada. Ya, takdim itu. Takdim itu kan adanya dalam hati seorang, dia mengagungkan sesuatu itu mesti ada bentuk meyakini hurmah yang diagungkannya. Ya. Kalau syiarnya Allah yang diagungkan, ya itulah hurmah. Di situ ada kehormatan, kemuliaan. Dan mesti dibedakan ya antara mengagungkan dengan menghormati gitu. Ya. Karena kalau menghormati itu tidak mesti ada bentuk menghinakan diri. Tapi kalau mengagungkan itu ada bentuk menghinakan diri dari orang yang mengagungkannya. Makanya kalau menghormati itu ada pula lafaz namanya tahiyah. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila kamu diberikan penghormatan, ya, maka balaslah dengan penghormatan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang semisalnya. Itu namanya menghormati. Menghormati tidak mesti menghinakan, tidak berkonsekuensi menghinakan diri. Misalnya orang mengucapkan salam itu
dia yang mengucapkan salam menghormati orang yang diucapi salam gitu, sebagai satu bentuk tawadu. Makanya dua orang Muslim bertemu, mana yang lebih dekat kepada Allah? Yang lebih dulu mengucapkan salam. Itu enggak seorang mengagungkan saudaranya, enggak, tapi menghormati. Menghormati. Ya. Dan penghormatan itu misalnya kayak penghormatan itu dimaklumi, ada makomnya, ada apa istilahnya, ada tempat-tempat yang ya memang di situ diletakkan penghormatan gitu ya. Dan itu dimaklumi, walau kadang untuk benda-benda yang mati itu enggak, istilahnya seperti itu. Bagaimana cara menghormati baju misalnya gitu, ya nggak diinjak-injak gitu, tapi disetrika, dicuci, itu kan seperti itu. Karena kenapa menghormati misalnya ya, kalau diistilahkan menghormati ya karena itu adalah apa, ada manfaatnya. Makanya makanan minuman itu masuk benda yang berlaku hurumah, namanya kehormatan ya, karena kita makan, kita minum makanan minuman itu. Makanya kalau makanan minuman kok ditaruh di WC, namanya nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang paham seperti ini tidak akan bingung ya, misalnya hukum hormat bendera itu apa gitu, tidak akan bingung. Hormat bendera itu sebagian ulama berpandangan itu adalah bid'ah, nggak sampai syirik, bid'ah ya, atau haram, karena itu apa, termasuk dari tasabuh ya, tasabuh, menyerupai orang kafir gitu. Sebagian ulama membahas dengan bahasan seperti itu ya. Makanya dahulu di negara kita ya, tatkala dulu pendiri bangsa kita menghormat bendera, ada yang tidak memakai tangan ya. Pak Karno waktu itu menghormat dengan tangan, tapi Bung Hatta enggak gitu. Dan itu enggak ada masalah gitu. Tapi apakah perlu dihormati simbol negara? Ya jelas dihormati. Ada seorang sahabat yang membawa bendera perang itu sampai tangannya ini putus, yang ini putus, tetap dia pegang bendera, karena itu sebagai suatu simbol bahwa pasukan kaum muslimin masih tegak. Itu seperti itu. Dan jangan dibawa kepada mana sampai syirik dan yang lain sebagainya, ini berlebih-lebihan namanya ya, berlebih-lebihan. Termasuk pula menghormat dengan tangan kepada orang lain. Itu bahkan sebagian ulama ada yang membolehkan ya, sebagian ulama mengharamkan karena itu bisa menghantarkan kepada syirik, itu bid'ah yang bisa. Tapi itu sesuatu yang sudah berjalan gitu loh. Berjalan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ada yang membolehkan. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang enggak usah bendera, enggak usah orang lah. Misalnya pikiran kita saja. Misalnya antum, kalian misalnya antuna punya tulisan ya. Tulisan bagus, kemudian diberikan kepada orang lain tulisan itu, kemudian diinjak-injak. Mesti kalian akan marah gitu loh. Berarti kan nggak menghormati buah pikiran kamu, bukan pikiran kalian. Sesuatu yang dimaklumi gitu. Makanya jangan seorang serampangan ya Mbak, masalah ini kemudian bawa ke akidah. Ya, namanya gulu dalam menghukumi, berlebih-lebihan. Ya seorang dia letakkan itu sesuai dengan kedudukannya. Sesuai dengan kedudukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai sekarang ada pembahasan seputar masalah menganggukkan kepala kalau ketemu orang gitu. Bukan membungkukkan punggung loh, tapi menganggukkan kepala.
menganggukkan kepala sampai dianggap itu syirik, bid'ah, rukuk itu dari mana gitu kan? Sisi pendalilannya kadang aneh gitu ya. Kalau seorang membungkukkan punggungnya, di situ mungkin ada sisi gitu loh. Tapi kalau menganggukkan kepala sampai dihukumi seperti itu ya agak susah gitu. Karena menganggukkan kepala itu banyak sekali. Contoh misalnya menganggukkan kepala, ditanya, kamu mau nikah enggak? Menganggukkan kepala. Ya, itu kan sebagai bahasa mengatakan ya. Kalau ketemu orang lain misalnya menganggukkan sebagai tanda menyapa, kok bisa dihukumi itu sebagai rukuk itu? Kadang kita heran lihat orang-orang yang berlebihan seperti itu. Ya, kita berlebih-lebihan seperti itu. Dan tidak hanya seorang, dia tidak berlebih-lebihan ya, dia dalam masalah-masalah seperti itu. Karena menghormati itu tidak ada bentuk tadallul. Sampai-sampai yang dulu pernah kami lihat itu sebaliknya, karena menganggukkan kepala itu seperti itu, akhirnya kalau dia ketemu dengan teman lain itu malah kepalanya diangkat naik ke atas gitu loh. Ya ini sama saja. Karena yang mendasari adalah untuk menolak anggukan kepala. Jadi ya sama saja. Apa sebenarnya tidak perlu untuk melakukan itu? Ya hal seperti ini adalah sesuatu yang berjalan di tengah manusia gitu. Hendaknya seorang dia punya fikih dalam hal seperti itu, enggak kemudian istilahnya ngawur ya. Dan yang paling bagus ya ketemu assalamualaikum gitu, itu paling bagus gitu. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah tatakallami asna takhalli bisai'in walau biratis salam. Janganlah kamu ya wahai seorang wanita itu berbicara di tengah sedang buang hajat ya, dengan sebuah bisai'in, satu pembicaraan walaupun hanya menjawab salam ya, karena menjawab salam itu termasuk di situ ada ada menyebut nama Allah, karena assalam itu adalah nama Allah, bahkan warahmatullah adalah lafdzul jalalah ya, sehingga walaupun dia menjawab dengan isyarat misalnya dengan tangan, itu dia menyebut nama Allah tapi dengan hatinya, maka dia tidak usah menjawab, diam aja ya. Tentang masalah ini datang sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Walaupun hadis ini sebagian ulama memandang ada kecacatan ya, sehingga sebagian ulama itu mendhaifkannya, sebagian mensahihkannya, di mana Rasulullah SAW bersabda, idza taqawwata ar-rajulani falyatawar kullu wahidin minhuma an sahibi wala yatahaddats fa inna Allah ta'ala yaqulu ala dzalik. Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang laki-laki sedang buang hajat ya, maka hendaklah keduanya itu saling menutup ya, satu sama lain saling menutup, artinya ada penyekat, jangan sampai kelihatan auratnya ya, masing-masing dari keduanya dengan sahabatnya yang lain itu ada penyekat, dan janganlah keduanya itu berbicara, karena Allah Ta'ala murka karena hal tersebut. Memang di sini adalah kaitannya dengan dua orang yang buang hajat ya. Biasanya pada WC yang berjejer itu kan seperti itu. Tapi itu dijelaskan oleh para ulama, berlaku pula adalah selain itu. Artinya misalnya buang hajat, yang satu di luar tidak buang hajat ya, maka tidak diperbolehkan untuk mengajak berbicara. Ilahnya diterangkan oleh para ulama, karena itu akan menjadikan sebab tersingkapnya aurat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan
orang yang buang hajat menjadi lama di dalamnya. Dan kita tahu bahwa WC itu tempat yang jelek, yang buruk, setan ada di situ. Sehingga tidak selayaknya berbicara yang menjadikan seorang dia betah di dalamnya. Ya, maka sesuatu yang bertentangan dengan dengan fitrah ya, manakala seorang yang beriman dia merasa betah berada di tempat syaitan atau di dekat syaitan. Namun memang hadis inilah hadis yang di situ diperselisihkan tentang kesohihannya ya. Namun memang ada hadis yang lain ya. Hadis yang lain, namun hadisnya itu dhaif. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga Ibnu Majah serta Ibnu Hibban. Demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Jadi yang meriwayatkan ini banyak ya. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, kemudian Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Ya, 6 rawi gitu. Ya. Di mana di situ disebutkan la yakhruju rajulani yatribani al-ghaita kasifaini auratahuma yatahaddatsani fa innallaha ta'ala yamkutu ala dzalik. Janganlah dua orang laki-laki keluar dan pergi ke WC itu dalam keadaan keduanya itu membuka auratnya ya, dan keduanya itu saling berbicara, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka di atas yang demikian itu ya. Nah, kalau di dalam riwayat ini nampak bahwa kemurkaannya itu karena dua hal ya, yaitu yang pertama tersingkapnya aurat, dan yang kedua adalah berbicara. Jadi kalau dalam hadis ini berbicara, dan saling berbicara itu akan menjadikan sebab tersingkapnya aurat atau seseorang dia merasa betah tinggal di situ, dan ini sebuah celaan. Sehingga secara makna memang hadis ini dua hadis yang dhaif ya. Hadis yang pertama hadis ini juga hadis yang dhaif itu. Namun memang penunjukan hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini yaitu adanya perintah untuk menjauh dari pandangan manusia, artinya berhijab ya, di dalam WC menutupi, jangan sampai terlihat auratnya. Kemudian yang kedua itu perintah untuk menjauh, kemudian yang kedua perintah untuk istitar tadi, yaitu bersutra kan, menjauh bersutra. Dan dimaklumi tahadduts yaitu bercerita ya, itu bisa menjadikan dua perkara ini menjadi tidak terwujud ya, atau bisa aurat terbuka dan sisi yang lain yang menguatkan ya, menjadikan lama waktu dia ada di situ, lama waktu ada di situ, yang mana tidak selayaknya seorang dia betah di tempat yang kotor, penuh najis, setan ada di situ ya. Inilah alasannya. Kalau toh memang hadis ini tidak dipakai ya, maka paling tidak di situ ada sisi karohah ya, sisi dibenci, hal yang dibenci yes. Atau ada sisi yang lain, yaitu sisi menyelisih hal yang utama ya, karena dengan berbicara itu akan membuka pintu yang banyak ya. Juga kalau tidak membuka pintu yang banyak yang tadi telah disebutkan, juga seorang merasa betah di situ, dan itu perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan. Kemudian yang ke-15 yaitu yustahabu irtiyadul makan ruh alin indata tabawul ya.
wa adamu tabawul al makanil sulb ihtirazan min irtidadi najasah alaiki. Dimustahabkan untuk mendatangi tempat yang lunak ya, yang lembut pada saat kencing, dan tidak kencing di tempat yang keras ya, karena untuk menjaga dari percikan najis mengenai dirinya ya. Dan ini berkaitan dengan pembahasan yang terakhir yang ingin ditambahkan seputar masalah kencing berdiri ya. Ya, karena dimaklumi kalau buang air besar itu tidak mungkin berdiri ya. Karena itu mempersulit, justru mempersulit, sehingga secara tabiat ya memang duduk kalau buang air besar ya. Namun pada kondisi darurat kadang ada ya, seperti orang habis operasi kakinya tidak bisa, maka kadang dia berdiri, itu pun dengan susah payah dengan bantuan orang lain. Maka tentang kencing berdiri itu ada dua riwayat yang diperselisihkan ya, atau maksudnya diperselisihkan itu riwayat yang maknanya itu satu sama lain bertentangan ya. Ibunda kita Aisyah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasai, beliau mengatakan, man haddatsakum ana Rasul alaihi salatu wasallam qa'ih, ana Rasul alaihi salatu wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu, maka la yabulu illa jalisan. Apa yang menceritakan kepada kalian bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu ketika kencing dia berdiri, maka jangan kalian membenarkannya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah beliau kencing kecuali dalam keadaan duduk. Ini riwayat Al-Imam Nasai dan juga dikuatkan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi. Oleh Rasul alaihi salatu wasallam melarang, nah Rasul alaihi salatu wasallam an yabula qa'iman. Beliau melarang untuk seorang itu kencing dalam keadaan berdiri. Itu dilarang. Ya. Namun kita tahu bahwa Ibunda Aisyah itu kan beliau menemani Nabi di rumah, dan keadaan di rumah itu kan dimaklumi gitu loh. Karakter WC-nya kan atau karakter tempat untuk buang hajat kan dimaklumi gitu. Sementara karakter tanah ataupun karakter tempat yang digunakan buang hajat itu kan beda-beda. Bisa jadi tempatnya keras, bisa jadi tempatnya tidak keras. Nabi alaihi salatu wasallam kalau mandi saja itu kan di dalam sebagian riwayat kakinya bergeser setelah selesai mandi. Ya karena tempatnya tanah. Makanya wudunya itu pada waktu mencuci kaki di bagian akhir mandi itu bukan Nabi menyempurnakan bagian wudu awal di kala mandi wajib ya, di mana belum mencuci kaki, bukan, sudah mencuci kaki dari awal. Jadi beliau wudhu sempurna di awal, tetapi habis diguyur kan kaki kotor, maka beliau bergeser mencuci lagi untuk apa? Membersihkan dari kotoran. Itu yang diterangkan Syekh Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari an Hudzaifah qala ata Nabiyyu alaihi salatu wasalam basatah qaumin ya, fabala qa'iman thumma da'a bima'in faji'tuhu bima'in fatawadda. Ini keluarkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi tempat terbuka sebuah kaum ya, tempat terbuka yang biasa di situ kalau buang kotoran, sampah dan yang lain sebagainya tidak dilarang atau dibolehkan. Maka beliau kencing di situ dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau minta untuk diambilkan air, maka aku mendatangi beliau dengan bawa air, maka beliau pun setelah itu membersihkan diri dan berwudu, bersuci kemudian berwudu. Maka dari situ
ada pembahasan di kalangan para ulama itu. Ada sebagian mengatakan bahwa hadis Aisyah itu dimansuh oleh hadis Hudzaifah. Ya, dimansuh, nasih mansuh itu kan sebenarnya pemberlakuannya agak dikebelakangkan, kecuali didapati sisi yang menguatkan bahwa nasih mansuh itu yang dipakai. Karena ada riwayat yang menunjukkannya atau dari sisi sejarah itu bahwa yang dimansuh itu lebih dulu waridnya hadis dibandingkan yang memansuhkan, seperti itu. Tetapi sebagian ulama itu menggabungkan hadis ini, bahwa hadis ini dirinci. Artinya kalau di rumah beliau tempatnya lembut tanahnya, maka beliau kencing dalam keadaan duduk. Tapi pada tempat yang keras, maka beliau kencing dalam keadaan berdiri. Ada pula yang kemudian memaknakan bahwa asal hukum kencing duduk itu adalah mustahab. Kemudian kencing berdiri itu adalah makruh. Ada yang mengatakan itu. Ada pula yang bahas adalah bahwa kencing berdiri afdol. Sementara kencing duduk dia afdol. Kencing berdiri itu dibolehkan. Ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Ya. Maka di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan wal baul qaiman jaizun wala siyama idza kana li hajatin walakin bi syartaini al awal anta mana at-talwitha wa tsani an ya mana an-nadhir. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kencing dalam keadaan berdiri itu boleh, lebih-lebih apabila ada hajat. Namun dengan dua syarat. Yang pertama, aman dari mengotori. Artinya bukan percikannya ngenai baju. Ya. Kemudian yang kedua, merasa aman dari orang yang melihatnya. Ya. Dan pendapat dari Syekh Utsaimin ini sesuai dengan penjelasan Syekh bin Baz ya di dalam sebagian fatwanya. Ini dicuplik saja sebagiannya, di mana beliau mengatakan beliau memfatwakan ala jawazil baul qaiman walakin al afdal al baul ala julusin. Beliau mengatakan bahwa boleh kencing itu dalam keadaan berdiri, namun yang afdal itu adalah kencing dengan cara duduk. Ya. Maka dalam perkara ini kalau kita lihat ya, memang benar yang ada sebagian ulama mengatakan makruh ya. Tapi makruh itu kan ada tiga macam ya. Tiga macam, ada beberapa macam jenis kemakruhan ya. Dan yang lebih tepat, karena ini adalah hal dibolehkan, maka yang lebih tepat adalah perkataan dari Syekh bin Baz bahwa yang afdal itu kencing dalam keadaan duduk. Artinya kalau kencing dalam keadaan berdiri itu tidak dibahasakan dengan bahasa makruh, karena makruh itu mempunyai kemungkinan makna-makna, tapi khilaful aula, menyelisih hal yang lebih utama. Karena menyelisih hal yang lebih utama itu terkadang tidak sampai pada taraf celaan ya. Tidak sampai pada taraf celaan. Contohnya menyelisih hal yang lebih utama antara orang yang sholat sunat, antara sholat sunat rawatib dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Tatkala sudah masuk adzan, itu yang lebih utama adalah cukup sholat sunat rawatib saja. Itu yang lebih utama, karena sholat tahiyatul masjidnya sudah tercukupi dengannya. Tetapi para ulama mengatakan, Syekh bin Baz mengatakan kita tidak mengingkari adanya orang yang sholat tahiyatul masjid kemudian setelah itu sholat rawatib. Namun ini menyelisih yang lebih utama. Apa dikatakan makruh? Ya jauh gitu loh. Kalau dikatakan makruh dalam arti makruh dibenci, sementara itu sesuatu yang memang dua-duanya disukai gitu loh. Maka dikatakan khilaful aula gitu. Yang menyelisih hal yang lebih utama atau menyelisih hal yang lebih afdol.
kita memakai bahasa-bahasa seperti itu adalah bahasa yang yang mengandung kehati-hatian ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Besok kita lanjutkan tentang pasal wudhu ya. Oh ya, saya baca dulu. Apakah tepat atau tidak ketika sebuah pondok berada di daerah 50% muslim dan 50% non-muslim hidup berdampingan untuk mewajibkan bagi siapa saja yang masuk dalam lingkungan pondok harus menggunakan jilbab? Dan apakah tepat juga ketika sebuah toko yang besar mewajibkan para pembeli untuk berjilbab ketika masuk ke dalam toko? Misalnya tidak bawa jilbab, maka jilbab sudah disediakan di depan toko. Toko ini terletak di daerah yang sama seperti pondok tadi. Ya. Harus dipahami bahwa menyampaikan ilmu itu dengan menerapkan ilmu ada pembahasan tersendiri. Yang namanya menyampaikan ilmu itu tugas dari tanggung jawab terbesarnya adalah para ulama, para dai, ya, para pengajar, atau orang-orang yang dia punya ilmu untuk menjelaskan tentang ilmu. Adapun ingkarul mungkar, ingkarul mungkar itu ada yang merupakan ranah setiap orang dan ada yang merupakan ranah orang-orang tertentu. Ya, seperti mewajibkan untuk pakai hijab itu. Harus pakai demikian itu sebenarnya secara asal. Kalau di dalam tanfid, kalau tidak pakai hijab dihukum atau diberlakukan berbagai macam aturan dimaklumi, ini adalah wilayah penguasa. Ini adalah tanggung jawab penguasa. Wilayahnya wilayah penguasa. Ya. Namun boleh bagi sekelompok masyarakat untuk menerapkan selagi penguasa mengizinkannya. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah ya, beliau di dalam sebuah perkara peradilan ada seorang laki-laki yang dia punya istri. Nah, kemudian laki ini kan punya pekerja, seorang pemuda. Pemuda ini berzina dengan istrinya. Ya, akhirnya sampai dibawa di hadapan pengadilan dan lelaki ini mengakui kalau dia berzina dengan istri lelaki tersebut. Istri dari bosnya gitu loh, orang yang bekerjakan. Ya. Maka karena dia adalah ghairu muhsan ya, belum menikah dengan nikah yang sahih, dia dicambuk 100 kali. Maka suaminya itu mengadukan bagaimana dengan istrinya gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kamu tanya istrinya. Kalau dia mengaku, rajamlah. Ya, ini kan asalnya wilayah penguasa, tapi kalau kemudian penguasa memberikan izin kepada sebagian rakyatnya, itu diperbolehkan seperti itu. Di masa khilafah ya, di masa Khulafa Rasyidin, itu dulu pernah di masa Umar kalau tidak salah ya, saya agak sak ya. Tapi salah satu khalifah ya, dugaan saya adalah Umar bin Khattab. Itu beliau membolehkan untuk membunuh tukang sihir. Harusnya membunuh sampai dihukum bunuh itu kan penguasa, tapi beliau membolehkan untuk rakyat menerapkannya. Ya. Tentunya manakala rakyatnya itu paham ilmu. Nanti kalau tidak paham ilmu, setiap orang dituduh tukang sihir, repot urusannya gitu. Ya, repot urusannya. Maka seperti ini mesti ditinjau ya, kaitannya dengan istilahnya penguasa ada di situ. Ya. Kalau memang penguasa di situ dia menganjurkan demikian dan membuat aturan kayak Pak RT, Pak Dukuh, ya tidak ada masalah. Atau tindakan pondok itu disepakati oleh
Pak Dukuh dibolehkan oleh Pak RT, itu hal yang bagus. Hal yang bagus. Tapi kalau kemudian tidak melalui aturan seperti itu, sementara kampung itu kan bukan wilayah dia gitu. Ya dia hanya bisa menganjurkan saja. Tidak mewajibkan ini, itu, dan dia bisa menganjurkan saja. Ya. Tetapi kalau kemudian dia punya toko, kemudian barang siapa masuk dia harus pakai hijab. Nah, orang punya toko dia adalah berkuasa bagi tokonya, bagi rumahnya, tidak ada masalah. Seperti orang mau masuk rumah, kamu harus pakai ini, tidak ada masalah seperti itu. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi ingat ya, dalam perkara ini ya, seorang tatkala menerapkan dia melalui pintunya gitu loh. Jangan sampai seorang dia menerapkan tetapi tidak melalui pintunya gitu. Kalau menerapkan tidak melalui pintunya ya ini merampas hak penguasa atau dia berlaku seperti penguasa gitu. Ya, itu tidak boleh gitu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, rahimahullah man alima qadra nafsihi. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang dia tahu kadar kedudukan dirinya ya. Kedudukan dirinya apa gitu loh. Wilayah itu sampai di mana gitu loh. Ya. Nah, seperti yang terjadi pada sebagian orang ya, yang sampai mubarkan tempat kafe-kafe, ya itu sudah ngawur itu. Mubarkan tempat kafe-kafe gitu. Ya harusnya kan dia menasihati penguasa, kemudian begini, orang tidak kemudian geroboyoi sana, geroboyoi situ, nggak seperti itu caranya. Adapun penguasa nggak menerapkan, tatkala diberi masukan tidak menerapkan, ya itu yang lebih tahu penguasa gitu loh. Kenapa tidak melakukan gitu loh? Yang jelas tanggung jawab mengingatkan sudah. Ya, bukan kemudian karena penguasa nggak menerapkan kemudian dia melakukan sendiri. Ya, itu namanya orang yang keluar prosedur ya. Jadi lebih ke premanisme itu nanti larinya ingkarul mungkar tapi metodenya premanisme. Kayaknya kebaikan tapi itu bukan kebaikan. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya. Jika orang tua berbicara saat memandikan anak dalam hal mengajari anak, apakah diperbolehkan? Ya kan kamar mandi sama WC kan beda. Ya. Yang dilarang itu kan tatkala kencing, tatkala buang air besar dan lain sebagainya. Mandi itu beda lagi pembahasannya ya. Ya. Tapi kadang antara mandi dan kencing terkumpul. Ya, terkumpul. Maka kalau mandi dan kencing ya hendaknya pada saat kencing itu kan menjadi sebuah kelaziman orang mandi. Ya dia tidak berbicara di saat dia sedang kencing. Wallahu taala alam. Kemudian bagaimana cara mengatasi penyakit was-was dalam bersuci? Ya. Was-was itu hanya bisa dipupus dengan ilmu. Dan kenapa was-was itu sering muncul pada saat di dalam mendapatkan ilmu itu caranya tidak sempurna atau kurang sempurna. Seperti seorang baca buku sendiri, itu kadang muncul ya. Seperti itu kan, muncul pemahaman sendiri kan, was-was. Beda kalau dia menempuh. Saya berikan kemudahan saja seperti ini ya. Sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di saat beliau mengalami sebuah peristiwa, kemudian baru dapat ilmu sebagian, kemudian beliau beristihad. Kemudian beliau terapkan. Itu kalau tidak ditanyakan setelah itu di hadapan Nabi, jadinya was-was. Mesti akan jadi was-was. Dan kalau orang merasa dengan was-wasnya itu benar, mesti akan jadi syariat nanti. Makanya orang-orang Torekoh itu kenapa mereka kemudian punya jalan selain jalan Nabi ya? Karena seperti itu. Beda kalau para sahabat beristihad dalam satu perkara, kemudian ditanyakan di hadapan Nabi, was-wasnya hilang. Karena ada ilmu. Oh berarti kemarin cukup tayamum saja, nggak perlu guling-guling di tanah gitu.
Tapi kalau nggak ditanyakan coba, ini akan jadi was-was kan. Maka pentingnya seorang pada waktu menuntut ilmu itu kapan ada iskal dia tanyakan kepada orang yang berilmu. Kalau dia mikir sendiri mesti akan terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Karena kita diberi akal oleh Allah itu setelah kemudian ada makalah atau ada ilmu yang masuk, mesti akan timbul pertanyaan terhadap ilmu tersebut. Itu menjadi sebuah kelaziman di dalam akal kita. Misalnya satu contoh, Allah merintahkan sholat, mesti kita akan muncul pertanyaan, bagaimana caranya sholat, kan gitu. Masa kemudian, oh Allah merintahkan sholat, oh berarti ya sholatnya bebas gitu, kan tidak mungkin gitu. Mesti kan bertanya, bagaimana caranya sholat gitu. Lah kalau kemudian dia mendapatkan Allah merintahkan sholat sampai di situ kemudian, oh ya sudah, kalau merintahkan sholat tak sholat gitu, saya tak sholat, sholatnya menghadap kemana, udah bebas, yang penting saya sholat. Akhirnya dia terkuasai was-was. Apalagi kalau setelah dia melakukan itu ternyata hidupnya menjadi tambah baik, tambah mantap. Oh ternyata cara sholat itu menghadap ke selatan. Gitu. Itulah yang terjadi pada torekoh-torekoh sufi. Sehingga dikuasai oleh was-was. Ya. Ya. Makanya was-was itu menjadi menjadi alat untuk setan itu membuat seorang itu bisa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghilangkan waswas di dalam bersuci, sudah sampai ilmu saja. Ya. Misalnya kencing, setelah itu kok istilahnya ya kencing ya. Ya sudah dibersihkan pakai istinja, istisman. Kemudian ada setelahnya, enggak usah dipikir. Enggak usah seorang dia berpaling. Ya. Kalau ada orang yang was-was kadang sampai kemaluannya diurut-urut, ditekan-tekan bagian antara dubur dengan kemaluannya ditekan-tekan supaya keluar kencingnya. Itu menjadikan menjadikan saluran air kencingnya itu menjadi sakit, sehingga nanti terbiasa dia merembes terus tanpa digitukan. Kalau tidak digitukan nanti akan ada rembesan terus. Nah, ini namanya orang yang berlebih-lebihan. Makanya akan muncul was-was. Untuk bisa menghilangkannya ya kencing selesai sudah, nggak usah dianu. Kalau nanti ya keluar sesuatu, biasanya kadang dicek, kok nggak keluar, udah berarti itu memang tipu daya syaitan. Karena kalau keluarnya itu karena sesuatu yang meragukan, nggak usah dipandang. Bahkan beberapa orang yang was-was itu, tadi saya begini-begini kok kayak keluar tapi tak cek kok nggak ada. Dia ngecek sendiri itu sudah bisa menjadikan dia tertipu dengan was-wasnya. Kalau andaikan tahu-tahu pun kan ada basah, mesti dia akan ragu-ragu. Untung pada waktu itu ternyata kering, berarti itu kan was-was. Dan ada memang setan yang kerjanya mengganggu di tempat-tempat seperti itu ya. Sehingga seolah-olah keluar sesuatu, seolah-olah keluar kentut, seolah-olah keluar najis, sehingga dia bingung di dalam bersucinya. Maka pentingnya untuk seorang dengan ilmu dan tidak usah dipandang. Oleh karena itu ada satu kasus. Kalau seorang dia wudhu, maghrib misalnya dia sudah wudhu sholat, kemudian datang waktu maghrib, ya, kemudian dia mau berwudu karena ragu-ragu tadi sudah batal atau belum. Ya. Yang mendorong adalah ini. Hendaknya dia tidak usah wudu. Kenapa? Karena batalnya wudu itu belum jelas. Sementara sucinya karena dia wudu itu sesuatu yang jelas. Maka sesuatu yang meragukan itu diterangkan al-yakinu la yazalu au yazulu bisak. Sebuah kaidah mengatakan keyakinan itu tidak bisa hilang dengan sesuatu yang meragukan. Tapi kalau misalnya dia tadi sudah wudu maghrib, kemudian dia yakin masih suci, ya, dia makin masih suci, kemudian dia mau wudu lagi karena untuk tajdidul wudu, memperbarui wudu, tidak masalah seperti ini, karena dibangun di atas ilmu. Tapi kalau yang pertama itu dibangun di atas was-was,
Itu bukan ikhtiyat namanya, itu was-was. Ya. Untuk bisa merinci seperti itu ya butuh seorang belajar ya. Belajar. Sudah sekian lama punya penyakit was-was, setiap kali bersuci, hampir setiap kali anak mau sholat, anak bersuci kamar mandi hampir 1 jam. Subhanallah. Hingga sampai anak ketinggalan jamaah sholat. Ya, mohon nasihatnya. Seperti tidak usah dipandang. Dan untuk bisa seperti ini memang, ini bagi teman-teman yang lain jangan menganggap ini remeh ya. Kok sampai seperti itu? Karena orang yang sudah terkena was-was itu, untuk bisa menghilangkannya itu benar butuh tidak cuma 1-2 bulan ya kadang was-was ini ya, karena sudah terikatan dalam batin gitu, ikatan dalam batin. Maka dalam kondisi seperti ini ya tidak usah dipandang. Dan kalau kemudian memang was-was itu tetap bercokol dalam hatinya, hendaklah dia banyak mengingat Allah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kenapa banyak istighfar? Mesti dulu ada sebuah kesalahan yang menjadikan dia dikuasai oleh syaitan. Ya. Dan kalau sampai itu sudah tertanam di dalam hati, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan dari penyakit tersebut. Karena kalau sudah kena ini memang tinggal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia biasanya mengusahakan was-was itu untuk hilang itu memang susah, karena bisa pindah-pindah ya. Kadang dalam masalah bersuci, nanti kalau udah sembuh bisa masalah dagang, bisa masalah itu. Pernah ini, mungkin ini sebuah pengalaman ya, pengalaman yang bisa dijadikan pandangan ya. Ada salah satu anak yang konsultasi tentang was-was itu sampai ke psikiater ya. Pada kami itu konsultasi hampir sekitar 8 bulan, 9 bulan. Dia sudah datang ke psikiater sampai dikasih obat dan yang lain sebagainya. Dan was-wasnya itu pindah-pindah. Kadang pas naik motor, urusan motor. Kadang dagang, urusan dagang. Kadang nanti pas buang air, itu pas urusan buang air. Jadi kesibukannya apa, kemudian was-was masuk. Dia bahkan sudah diruqyah, kemudian sudah meruqyah dirinya, sudah kemudian berdoa. Itu nggak selesai-selesai, tetap kumat terus, kambuh terus, sampai terakhir ketemu dengan kami waktu itu ya, maksudnya bukan terakhir kali, bukan akhir itu sempat ketemu, itu bilang sama kami seperti, "Tat, bagaimana kalau saya anggap ini sudahlah, ini saya takdir Allah seperti ini, saya sudah berusaha nggak berhasil, saya tawakal, ini saya sudah berusaha ya sebagai saya akan berusaha melawannya gitu." Tatkala dia bilang seperti itu, kemudian saya katakan, "Kamu akan sembuh insya Allah." Kenapa? Karena dia sudah berusaha mati-matian. Setelah itu sampai pada taraf dia tawakal. Tatkala antum seperti itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. Kemudian saya ingatkan tentang seorang wanita yang dulu di zaman Nabi punya penyakit kan? Punya penyakit. Di mana dia minta Nabi mendoakan supaya sembuh. Tapi Nabi mengatakan, "Kamu sabar, kamu surga, kalau saya doakan akan saya doakan." Kemudian dia minta untuk sabar masuk surga. Minta sabar saja, tapi minta tatkala penyakit itu kambuh dia diselamatkan agar supaya pakaiannya nggak tersingkap, yaitu ayan, penyakit ayan. Yang diterangkan oleh para ulama itu kena jin sebenarnya. Terangkan oleh para ulama yang lain mengatakan itu kerasukan jin. Ya, maka di situ tatkala dia mengatakan seperti itu, baru kemudian saya terangkan, siapapun orangnya, setan mesti menggoda dengan was-wasnya. Mau antum, mau saya, mau siapapun. Cuman tatkala kemudian Allah memberikan perlindungan, ya. Dan kenapa nasihat untuk ini tidak saya sampaikan dari awal, ya? Karena terkadang kalau disampaikan di awal malah kadang sudah begini masih begini. Karena kita tahu bahwa yang namanya tawakal itu tidak kemudian melemahkan usaha, justru menguatkan usaha. Setelah itu 3 bulan kemudian saya tanya, "Gimana?" "Oh, alhamdulillah sekarang saya udah bisa begini, bisa dagang, bisa ini normal." Walaupun kadang muncul pertanyaan yang mirip-mirip dengan jenis was-was, tetapi sifatnya sudah tidak sesering itu. Padahal penyakit was-was ini dialami dia sejak umur 15 tahun, tatkala dia masih ada di Jerman waktu itu.
Padahal sekarang dia umurnya sudah sekitar 23 tahun atau berapa. Ya, ketemu psikiater kemudian berobat itu sudah uangnya ya nggak sedikit itu. Ya. Maka penting banyak mengingat Allah, penting untuk berbekal ilmu dan untuk dilawan. Kapan ada was-was, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dituruti, dilawan terus. Sampai tatkala melawan jatuh bangun itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan melihat keikhlasan dia sampai benar-benar was-was itu dihilangkan dari hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semuanya. Ini saja yang bisa disampaikan. Ya. Besok kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kami kembalikan waktu dan tempat kepada pembawa acara. Waalaikumsalam.